Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini, dengan saya menyapa selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Dan terhormat kepada dosen pengampu kelas Ekonomi Internasional Ibu Nurbedi Herlina SEMSI, serta kepada teman-teman anggota kelompok. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmatnya kita masih diberikan ke dalam keadaan yang sehat. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul Perang Subsidi Mobil Listrik EV sebagai analisis proteksionisme Amerika Serikat dan Uni Eropa terhadap dominasi industri EV Tiongkok. Kenapa topik ini dipilih? Karena perkembangan industri mobil listrik ini menjadi salah satu isu penting dalam ekonomi global, di mana dominasi Tiongkok dalam produksi dan ekspor telah memunculkan berbagai respon, terkhusus negara Amerika Serikat dan Uni Eropa, di mana memunculkan tarif tinggi. Nah, sebelum memulai presentasi, saya terlebih dahulu memperkenalkan anggota kelompok, di mana saya sebagai Maya Holiday sebagai pemateri keempat dan moderator. Kemudian ada pemateri pertama yaitu Nur Rahma Hasanah, pemateri kedua Livia Kipangesti, pemateri ketiga Intan Dwi Lestari, dan pemateri terakhir yaitu Dela Pratiwi. Baik, oke. Baik, kami lanjutkan untuk memulai presentasi kali ini. Kepada pemateri pertama, Nur Rahma Hasanah, kami persilahkan. Baik, terima kasih pada kesempatannya. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas paradok proteksi perang subsidi, tarif global, dan masa depan ekspor kendaraan listrik Tiongkok tahun 2024 sampai tahun 2025. Topik ini menjadi menarik karena kendaraan listrik atau electric vehicle telah menjadi salah satu industri yang paling strategis di dunia. Persaingan ini tidak lagi terjadi antar perusahaan, tapi juga terjadi antar negara melalui berbagai kebijakan ekonomi dan perdagangan. Di satu sisi, Tiongkok berhasil menjadi produsen dan eksportir kendaraan listrik terbesar di dunia, berbakat dukungan subsidi yang sangat besar dari pemerintah. Namun, di sisi lain, Amerika Serikat dan Uni Eropa menilai bahwa subsidi tersebut menciptakan persaingan yang tidak adil sehingga mereka menerapkan kebijakan proteksionisme seperti tarif impor yang tinggi. Melalui presentasi ini, kami akan menganalisis bagaimana perang subsidi dan tarif tersebut mempengaruhi perdagangan global serta masa depan ekspor kendaraan listrik Tiongkok. Baik, next slide. Sebelum membahas proteksionisme, kita perlu memahami terlebih dahulu posisi Tiongkok dalam industri kendaraan listrik dunia. Nah, percepatan transisi energi global menyebabkan penjualan kendaraan listrik meningkat pesat, yaitu dari sekitar 66,6 juta unit pada tahun 2021 menjadi lebih dari 17 juta unit pada tahun 2024. Di tengah pertumbuhan tersebut, Tiongkok berhasil menjadi pemain dominan dalam rantai pasok IF global. Data pada slide menunjukkan bahwa sekitar 65% penjualan kendaraan listrik dunia berasal dari pasar Tiongkok. Selain itu, lebih dari 70% kapasitas produksi IF global juga berasal dari negara tersebut. Tidak hanya itu, Tiongkok menyumbang sekitar 40% total ekspor kendaraan listrik dunia dengan nilai ekspor mencapai sekitar 1,25 juta unit pada tahun 2024. Dominasi ini menunjukkan bahwa Tiongkok tidak hanya menjadi pasar terbesar, tapi juga menjadi pusat produksi dan ekspor kendaraan listrik. Kondisi inilah yang kemudian memunculkan kekhawatiran di negara-negara Barat mengenai ketergantungan terhadap industri Tiongkok. Next slide. Untuk memahami mengapa konflik perdagangan ini terjadi, kita perlu melihat melalui beberapa perspektif teori ekonomi dan politiknya. Nah, dalam penelitian ini kami menggunakan tiga kerangka analisis utama. Yang pertama ada
teori neo-merkantilisme. Teori ini menjelaskan bahwa negara seringkali melakukan intervensi ekonomi untuk melindungi industri strategis dalam negeri. Dalam konteks ini, Amerika Serikat dan Uni Eropa menggunakan tarif dan berbagai hambatan perdagangan untuk menjaga daya saing industri otomotif mereka. Nah, kedua ini ada model tarif mikroekonomi. Perspektif ini melihat bagaimana tarif mempengaruhi harga pasar. Ketiga, pemerintah menggunakan mengenakan impor tarif, harga produk asing menjadi lebih mahal sehingga produk domestik menjadi lebih kompetitif. Namun kebijakan itu juga dapat meningkatkan harga yang harus dibayar konsumen. Ketiga adalah teori ketidakpastian lingkungan. Teori ini menjelaskan bahwa perubahan kebijakan perdagangan yang tidak menentu dapat meningkatkan resiko bisnis dan biaya transaksi. Perusahaan harus beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan tarif, regulasi, maupun kondisi pasar global. Melalui tiga perspektif tersebut, kita dapat memahami bahwa perang perdagangan kendaraan listrik bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga menyangkut strategis industri, kepentingan politik, dan persaingan global. Setelah memahami kerangka analisis yang digunakan, selanjutnya rekan saya akan menjelaskan bagaimana Tiongkok akan membangun keunggulannya melalui berbagai bentuk subsidi dan bagaimana respon negara-negara Barat terhadap dominasi tersebut. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nur Rahma Hasanah atas penjelasan materinya. Kemudian kita lanjut ke materi selanjutnya. Baik, saya akan mulai mengenai mesin penggerak dominasi tiga pilar subsidi di Tiongkok, yang dimana keunggulan kompetitif Tiongkok ditopang oleh tiga pilar. Yang pertama ada produksi, lalu konsumsi, dan infrastruktur. Yang produksi, pemerintah Tiongkok memberikan dukungan langsung berupa subsidi sebesar 1,65 miliar sepanjang tahun 2016 hingga 2020. Lalu yang dikonsumsi untuk menciptakan pasar domestik yang kuat, mereka membesarkan pajak bagi new energy. Kemudian di bagian infrastruktur, melalui dukungan fiskal ekstra, pemerintah menerbitkan obligasi khusus senilai RMB 3 triliun pada tahun 2025, yang dimana dana ini dialokasikan khusus untuk mengembangkan industri pendukung dan stasiun pengisian daya secara masif. Dan dampaknya adalah kombinasi ketiga pilar ini memicu terjadinya over capacity. Produk-produk EV ini kemudian diekspor ke pasar global dengan harga yang sangat rendah yang akhirnya memicu alarm kewaspadaan di negara-negara barat. Next slide. Next slide. Sabar. Baik, di slide selanjutnya mengenai buku panduan proteksionisme Amerika Serikat versus Uni Eropa, yang dimana di satu sisi Amerika Serikat itu memilih jalur blokade total menggunakan instrumen kebijakan Section 301A, yang dimana Amerika Serikat menaikkan tarif EV secara drastis dari yang tadinya 25% melonjak tajam menjadi 100% pada tahun 2024. Tidak hanya mobilnya, tarif untuk baterai juga dinaikkan dari 7,5% menjadi 25%, yang bertujuan Amerika Serikat ingin menutup akses pasar Amerika Serikat sepenuhnya bagi EV Tiongkok dan memaksa terjadinya investasi domestik di dalam negeri mereka sendiri. Di sisi lain, Uni Eropa mengambil pendekatan yang lebih selektif dan defensif, menggunakan kebijakan anti subsidi atau countervailing duties, yang dimana tarif EV itu ditambahkan yang dikenakan lebih terukur, yaitu berkisar antara 7,8% hingga 35,3% di luar tarif standar yang sebesar 10%. Dan tujuannya adalah bukan menutup pasar total, melainkan untuk mengoreksi distorsi harga demi menciptakan level playing field yang adil serta melindungi 13,8 juta tenaga kerja otomotif lokal mereka. Next slide.
Baik, di slide selanjutnya, mengenai secara teori mikroekonomi, dasar seperti yang bisa kita lihat dari grafik di slide tersebut, ketika tarif diterapkan, kurva penawaran akan bergeser dari S1 ke S2, yang dimana tarif seharusnya menaikkan harga barang impor, menyusutkan permintaannya, dan secara otomatis memberi napas bagi produsen domestik untuk tumbuh. Teorinya mengatakan bahwa tarif ketika harganya naik, maka permintaan impornya turun. Namun data real pada Juli 2024 menunjukkan anomali yang justru mengejutkan dan berbanding terbalik, yaitu dampak pada produsen domestik Eropa justru hancur. Penjual otomatis mereka anjlok parah, penjualannya merosot hingga minus 77,73% dan anjlok sebesar minus 70,90%. Mengapa tersebut terjadi? Karena kemampuan adaptasi produsen Tiongkok yang dimana target tarif yang menyasar merek Tiongkok ternyata gagal mendukung mereka. Produsen Tiongkok memiliki margin efisien yang sangat besar. Margin yang tebal ini membuat mereka mampu menyerap biaya tarif tersebut tanpa harus langsung membebankan kepada konsumen akhir. Alhasil, harga EV Tiongkok di Eropa tetap kompetitif, sementara produsen domestik Eropa justru mengalami dinamika pasar dan ketidakpastian mereka sendiri dalam berefisiensi. Ini adalah bukti nyata di mana kebijakan proteksionisme justru menjadi bumerang bagi yang menerapkannya. Presentasi selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator. Kita lanjut ke pemateri selanjutnya. Kepada pemateri Intan Dwi Lestari, kami persilahkan untuk memulai. Baik, selanjutnya di sini kita akan membahas tentang dinamika ekspor kendaraan listrik Tiongkok dari tahun 2018 hingga 2025, terutama dalam menghadapi kebijakan tarif dari Amerika Serikat dan Uni Eropa. Terlihat di dalam grafik bahwa pada periode awal, khususnya 2018 hingga 2022, ekspor mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Bahkan pada tahun 2023, ekspor mencapai sekitar 1,15 juta unit yang menunjukkan fase take-off atau percepatan industri. Namun, pada tahun 2024, terjadi pelambatan pertumbuhan akibat kebijakan tarif dari negara barat yang dapat kita sebut sebagai tarif shock. Pertumbuhan hanya sekitar 7%, jauh lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Menariknya di sini pada tahun 2025 terjadi lonjakan kembali hingga sekitar 1,98 juta unit atau meningkat sekitar 87%. Hal ini menunjukkan bahwa dampak kebijakan proteksionisme hanya bersifat sementara. Dari sini dapat disimpulkan bahwa industri kendaraan listrik Tiongkok memiliki tingkat resiliensi yang tinggi, di mana kebijakan tarif tidak mampu menghentikan ekspansi global, tetapi hanya memperlambat dalam jangka pendek. Lalu di slide ini menjelaskan mengapa Tiongkok tetap mampu bertahan meskipun menghadapi tekanan global seperti tarif, fluktuasi pasar, dan ketegangan geopolitik. Secara teori, kondisi ini seharusnya menurunkan ekspor. Namun, dalam kasus Tiongkok terdapat dua faktor utama yang berfungsi sebagai cushioning effect atau bantalan ekonomi. Yang pertama adalah kapasitas tata kelola hijau atau grand governance. Komitmen Tiongkok terhadap transisi energi dan kebijakan lingkungan yang stabil membuat industri kendaraan listrik memiliki arah yang jelas dan minim ketidakpastian kebijakan. Yang kedua adalah konektivitas institusional melalui Belt and Road Institute atau BRI. Melalui jaringan ini, Tiongkok membangun hubungan perdagangan dan logistik yang kuat dengan banyak negara sehingga mampu mendiversifikasi pasar ekspor. Akibatnya, ketika pasar barat mengalami hambatan akibat tarif, Tiongkok masih memiliki alternatif pasar lain yang tetap menyerap ekspor. Jadi, kombinasi kebijakan domestik yang kuat dan jaringan internasional yang luas membuat Tiongkok tetap mampu mempertahankan pertumbuhan ekspornya di tengah tekanan global. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Intan Lestari atas penjelasannya. Kemudian di sini saya akan langsung melanjutkan presentasi kali ini. Dimohon untuk next slide.
Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana diversifikasi pasar di internasional. Nah, di mana ketika negara Tiongkok ini memulai ekspor kendaraan mobil listrik di berbagai negara dunia, ternyata memicu suatu respon dari berbagai negara, termasuk Amerika Serikat dan Uni Eropa, di mana ketika ekspor ini berlangsung, negara Amerika Serikat dan Uni Eropa ini menerapkan kebijakan yang tarif yang sangat tinggi kepada negara Tiongkok. Nah, akibat dari respon negara mereka, akhirnya negara Tiongkok ini mengubah strategi lain, di mana ketika dulu mengekspor kendaraan mobil listrik ke negara-negara Amerika dan Eropa, kini malah alternatif rencana lain yaitu mengubah negara tujuan, yaitu adalah kawasan ASEAN serta kawasan Amerika Latin serta Afrika. Nah, sehingga target pasar barunya itu ya berupa kawasan Asia Tenggara, Amerika Latin dan Afrika. Nah, kenapa kawasan ini dipilih oleh Tiongkok untuk menggantikan negara Amerika Serikat dan Uni Eropa? Karena hal ini ada alasannya, yaitu karena di negara-negara ini apa namanya, regulasi perdagangan itu relatif lebih terbuka. Beserta permintaan di negara sana terhadap kendaraan mobil listrik itu juga meningkat. Nah, strategi ini menunjukkan bahwa ternyata Tiongkok itu mampu beradaptasi terhadap tekanan perdagangan internasional, tidak berhenti. Nah, di mana rencananya untuk mencari pasar alternatif yang lebih berpotensi. Nah, akibatnya perdagangan global EV ini menjadi semakin terfragmentasi dan negara berkembang itu juga dapat mengambil peran sentral yang semakin penting dalam pertumbuhan pasar kendaraan mobil listrik di dunia. Oke, next slide. Nah, ketika tadi membahas diversifikasi pasar, nah akibat dari diversifikasi pasar juga negara Tiongkok ini mengubah model produksi mereka, di mana ketika model produksi mereka dulu yaitu membangun produksi itu di negara pusat, negara asal yaitu Cina, membangun pabrik-pabrik langsung di Cina, produksinya di Cina, kini karena adanya hambatan yang berupa tarif tinggi dan hambatan ekspor, nah melihat ini juga negara Cina ini, Tiongkok ini mengubah model untuk produksinya juga. Nah, di mana kalau keunggulan dulu itu adalah efisiensinya tinggi dan skala ekonominya maksimal serta biaya produksi pun lebih rendah. Kelemahannya itu tadi ada blokade tarif yang tinggi dan pembatasan ekspor. Maka dari itu, Tiongkok mengubah menjadi eh, model terbaru, yaitu di mana produksi itu di negara tujuan langsung atau membangun investasi langsung FDI. Nah, di sini dia mengubah strategi lokalisasi produksi. Nah, keuntungan strategi ini apa? Yaitu yang pertama tadi untuk menghindari tarif impor sih, dan juga dapat apa, mari memperpendek rantai distribusi dan dapat mendekatkan langsung produk itu ke konsumen lokal. Nah, meskipun ada kelemahannya, yaitu biaya produksi itu akan meningkat, biaya produksinya akan meningkat. Namun ternyata manfaatnya juga lebih banyak, yaitu ternyata dapat transfer teknologi, dapat menciptakan lapangan pekerjaan, serta percepatan perkembangan industri kendaraan listrik di negara-negara berkembang. Nah, dengan demikian, perangan tarif itu tidak hanya mengubah arah perdagangan kendaraan listrik, namun juga mengubah struktur rantai pasok global industri kendaraan listrik. Baik, itu penjelasan dari saya. Kemudian saya melanjutkan kepada pemateri Dela Pratiwi untuk melanjutkan presentasi. Kepada Dela Pratiwi, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Pada slide ini menunjukkan paradoks atau dilema dari kebijakan proteksionisme yang diterapkan Amerika Serikat dan Uni Eropa terhadap kendaraan listrik asal Tiongkok. Di satu sisi, dalam jangka pendek, kebijakan ini memberikan manfaat bagi ekonomi domestik, tarif impor dan berbagai hambatan perdagangan yang membantu melindungi industri lokal dari persaingan yang sangat ketat, sehingga produsen dalam negeri memiliki waktu untuk beradaptasi dan mempertahankan lapangan kerja. Namun, di sisi lain, terdapat konsekuensi jangka panjang secara global. Pembatasan
terhadap kendaraan listrik murah membuat harga IV di pasar domestik tetap relatif tinggi, sehingga adopsi kendaraan listrik menjadi lebih lambat. Akibatnya, proses transisi menuju European Green Deal dan pencapaian target net zero emission juga berpotensi terhambat. Karena itu, muncul trade-off yang sulit dihindari, yaitu negara-negara barat ingin melindungi industrinya, tetapi pada saat yang sama mereka juga membutuhkan kendaraan listrik yang terjangkau untuk mempercepat transisi energi hijau. Kedua tujuan tersebut tidak selalu bisa dicapai secara bersamaan. Next slide. Nah, kesimpulan dari materi ini, persaingan kendaraan listrik saat ini tidak lagi hanya soal perdagangan atau industri, tetapi juga menjadi bagian dari strategi geopolitik global. Proteksionisme yang dilakukan negara-negara barat ternyata tidak menghentikan perkembangan industri IV Tiongkok. Sebaliknya, industri tersebut beradaptasi dengan mencari pasar baru dan membangun jaringan produksi yang lebih luas. Ke depan, tantangan utama bagi setiap negara adalah menemukan keseimbangan antara melindungi industri nasional dan tetap mendukung percepatan transisi energi yang terjangkau dan berkelanjutan secara global. Terima kasih. Baiklah, itu dari presentasi kami yang sudah menerangkan bagaimana analisis proteksionisme Amerika Serikat dan Uni Eropa terhadap dominasi industri di Tiongkok. Nah, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Ibu dosen dan kepada teman-teman anggota sekalian atas partisipasinya selama presentasi berlangsung. Kemudian saya meminta maaf kepada teman-teman juga dan Ibu dosen atas kekurangan sama presentasi kami. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga materi yang dapat kami sampaikan dapat memberikan manfaat serta wawasan yang manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.